MDA Kota Denpasar bersama Parum Bandesa, Sabah Upadesa, Pasikian Pecalang, Forum Perbakal Lurah, Pasikian Sabah Yowana, PHDI, dan juga Pemkot Denpasar menggelar rapat guna membahas pembuatan dan pawai ogoh-ogoh. Selain itu juga dibahas terkait dengan pelaksanaan melasti serangkaian Nyepi Saka 1944. Rapat ini digelar di ruang Praja Utama Kantor Wali Kota Denpasar pada Kamis 6 Januari 2021 tadi yang berlangsung alot. Dan bagaimana tadi pelaksanaannya akan dilaporkan oleh rekan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali. Halo rekan Putu. Halo rekan Putu, Halo, Dea. bisa mendengar kami? Ya, Dea. Oke, Iya, halo, Dea. bagaimana untuk rapat pelaksanaan pembuatan ogoh-ogoh untuk serangkaian Nyepi di Denpasar kali ini tadi? Baik, Dea. Terkait dengan pelaksanaan Nyepi tahun ini sama seperti tahun 2020 dan 2021 kemarin, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka sesuai dengan edaran dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali, di mana untuk ogoh-ogoh saat ini diizinkan. Nah, terkait hal itu, Pemkot Denpasar sendiri merespon surat edaran tersebut dan melakukan rapat dengan Majelis Desa Adat Kota Denpasar yang mengundang para bendeso atau tetua adat, juga mengundang para yowana atau para muda-mudi terkait tentang keputusan apakah akan diizinkan atau tidak. Dalam rapat tersebut berlangsung sangat alot, di mana menghasilkan keputusan bahwa pawai dan pembuatan ogoh-ogoh pada Nyepi Sake 1944 tahun 2022 ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Selain itu, terkait dengan pelaksanaan melasti atau ke Segaro atau ke pantai pada saat rangkaian Hari Raya Nyepi juga diperbolehkan, karena sudah 2 tahun ini ogoh-ogoh maupun melasti tidak diperbolehkan secara beramai-ramai. Walaupun demikian, diharapkan nanti dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, lalu bagaimana untuk syarat tadi untuk bisa pembuatan dan juga pawai ogoh-ogoh dilakukan di Bali? Baik dia, untuk pembuatan ogoh-ogoh ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di mana dalam saat pembuatan ogoh-ogoh yang terlibat dalam pembuatan tersebut adalah 50% dari anggota muda-mudi atau Seketruno di Kota Denpasar. Selain itu, untuk ogoh-ogoh tersebut, satu banjar hanya bisa membuat satu ogoh-ogoh. Hal ini berbeda sekali dengan sebelum pandemi COVID-19, di mana hampir semua lingkungan yang ada di Kota Denpasar diberikan membuat ogoh-ogoh. Tapi untuk tahun ini, lingkungan-lingkungan yang ada di Kota Denpasar diminta untuk bergabung ke banjar terdekat untuk membuat ogoh-ogoh. Selain itu, jika nantinya saat pengerupukan atau sehari sebelum Nyepi, di mana pengerupukan itulah ogoh-ogoh ini diarak, kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan, maka pawai ogoh-ogoh ditiadakan saat itu dan dicarikan hari pengganti hari lain saat kasus COVID-19 di Kota Denpasar sudah melandai. Selain itu, dalam proses pawai atau pengarakan jika seandainya bisa dilaksanakan, peserta yang terlibat juga harus 50% dari jumlah muda-mudi atau Seketruno. Juga wajib harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Sementara itu untuk pelaksanaan melasti sendiri akan berlangsung seperti biasa dengan membawa sesajen ataupun alat-alat yang ada di pura, namun juga tetap dibatasi, di mana peserta diwajibkan untuk melakukan vaksinasi 2 kali. Selain itu juga harus menaati protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker. Demikian ya. Baik, lalu bagaimana rekan Putu terkait pengawasan saat pembuatan dan juga pawai ogoh-ogoh tersebut nantinya agar kasus COVID-19 di Bali tidak kembali naik? Baik ya, untuk pengawasan sendiri nantinya akan dilakukan oleh Satgas Kota Denpasar, juga bekerjasama dengan pecalang yang ada di masing-masing desa adat maupun pecalang masing-masing banjar. Selain itu, setiap pembuatan ogoh-ogoh juga akan diawasi oleh prajuru dari masing-masing banjar adat, juga dari desa adat setempat. Sementara itu untuk pelaksanaan pawai juga akan diatur pelaksanaannya oleh masing-masing desa adat,
termasuk oleh pecalang. Nantinya juga dari Pemkot Denpasar akan menerjunkan tim yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 yang akan bergabung dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan seandainya pawai ini diizinkan. Karena untuk pawai sendiri harus melihat situasi nanti saat pelaksanaan pawai sendiri, yaitu sehari sebelum pelaksanaan upacara prosesi nyepi, yaitu tanggal 2 Maret yang akan datang. Selanjutnya untuk pelaksanaan melasti sendiri juga sama seperti tadi, di mana pesertanya dibatasi dan akan ada pengawasan dari pecalang, juga dari bendesa adat atau tetua adat atau desa adat setempat. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika untuk laporan Anda dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.